One, two, three, four. Seperti dari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai janjimu, ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Oh, oh.
Selamat pagi keluarga FGF tercinta. Dimanapun kita berada, aku percaya pasti kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita datang ke hadiratnya, kita sama-sama, kita fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk hanya kepada Dia saja. Karena hanya di dalam hadiratnya kita bisa berasa aman, hanya dalam hadiratnya kita bisa berasa tenang. Sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percaya janji-Mu, hanya di dalam-Mu ku tenang.
Pagi hari ini mari kita mengucap syukur dan bersyafaat bersama-sama. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 133. Demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ya benar Tuhan, kesanalah Tuhan Engkau sedang memerintahkan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keluarga-keluarga orang-orang percaya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang berdiam dengan rukun Tuhan, sebab Engkau sedang memerintahkan berkat atas mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap suami Tuhan, yang pada hari-hari ini dibangkitkan menjadi imam-imam dalam keluarga Tuhan. Bagi setiap istri Tuhan, yang Kau bangkitkan menjadi penolong-penolong yang sangat tangguh pada hari-hari ini Tuhan. Bahkan bagi setiap anak-anak kami Tuhan, yang taat melakukan kehendak-Mu. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi bagi setiap keluarga-keluarga ini. Tuhan, kami bersyafaat pada pagi hari ini untuk gereja-Mu Tuhan. Untuk gereja-Mu boleh menjadi garam dan terang bagi dunia Tuhan, yang semakin tidak menentu dan gelap ini Tuhan. Gereja-Mu boleh diurapi untuk mendatangkan kelepasan dan kelegaan, diurapi untuk menghadirkan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa untuk IGF Cirebon Tuhan, untuk orang-orang yang dengan rela mendukung pelayanan yang menjangkau keluar Tuhan, melalui iShare, melalui kami berbagi Tuhan, supaya kami boleh terus menolong orang-orang miskin Tuhan, kaum marginal, kepada orang-orang yang tertawan Tuhan, bahwa tahun rahmat-Mu sudah datang. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia Tuhan. Secara khusus Tuhan, untuk Engkau beri hikmat kepada Bapak Presiden hingga sampai ke RT RW Tuhan, supaya hari makin hari Tuhan, negara ini boleh dipulihkan secara ekonomi. Kami juga teringat untuk orang-orang yang terdampak dari COVID Tuhan, baik tenaga kesehatan, dokter, perawat, rumah sakit, dan alat-alat pendukung. Tuhan, Kau jagai kesehatan mereka, Kau beri damai sejahtera kepada mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau sedang menjangkau orang-orang yang terkena COVID ini, supaya mereka boleh mengenal nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak untuk doa syafaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Senang rasanya kembali itu bisa memberkati kalian semua walaupun di rumah. Dan tanpa terasa 12 minggu kurang lebih kita telah berjalan dengan kebaktian online kita. Tapi soon kita akan masuk ke dalam kehidupan new normal. Dan hari ini pun saya men-take ini di Lighthouse. Saya percaya kita semua rindu bahwa ruangan ini akan segera kita pakai untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kita harus bersabar sebentar di mana kita masih melihat keadaan yang terjadi dan kita akan mengevaluasi terus. Sehingga ketika semuanya memang kembali normal dan baik, kita akan masuk ke tempat ini segera. Dan hari ini saya berharap bahwa kita terus diberkati dan kita dilipati dengan semua sukacita. Dan sebelum kita memulai daripada apa yang saya akan bagikan, saya berharap kalau kalian di rumah bersama dengan keluarga, dengan pasangan kalian, dengan anak, dengan orang tua kalian, kalian boleh beri peluk, kalian boleh beri berkat kepada mereka. Kita berikan sukacita kita bahwa Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menyertai kita dengan senantiasa dengan janjinya yang luar biasa. Right? Oke. Dan hari ini saya akan memulai dengan Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Berkata bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah daripada negerimu dan daripada sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat." Ayat 3. "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kita semua mengenal istilah new normal. Sebuah istilah yang sedang didengungkan dimanapun saat ini. Di mana kita semua secara worldwide kita mengalami pandemik COVID-19. Dan saya percaya bahwa memang Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua. Kita belajar juga daripada Abram, di
di mana Abram disuruh pergi daripada tanah airnya. Karena Tuhan berjanji bahwa ada tanah, ada hal yang Tuhan berikan di ayat 2 kepada Abram dan kepada keturunannya. Sehingga ketika Abram keluar dari tanah airnya tersebut, saya percaya bahwa Abram berjalan dengan imannya dia. Dan yang ketiga, bahwa janji Allah kepada Abram ini bukan hanya bicara tentang Abram pribadi dan keluarga, tapi juga bicara seluruh umat manusia, yang artinya kita semua juga. Dan saya percaya bahwa janji pada Tuhan kepada Abram terjadi juga kepada kita. Satu ikatan perjanjian yang diberikan, di mana kita akan menjadi umatnya yang diikat dengan tanah perjanjian, dengan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kalau saya boleh berikan judul khotbah hari ini adalah Walk This Way. Bagaimana kita berjalan dengan cara yang baru, berjalan dengan hal-hal yang baru. Abram dituntut untuk keluar daripada tanah airnya, tanah tempat dia lahirnya, tempat dia mungkin biasa nyamannya dia, keluar daripada comfort zone-nya, menuju ke tempat hal yang Tuhan inginkan untuk Abram berkarya. Berapa daripada kita percaya bahwa kejadian COVID-19 ini, dan saat ini ketika seluruh dunia berkata tentang new normal, kita percaya bahwa Tuhan masih beserta dengan kita dan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal yang Tuhan janjikan buat kita. Karena janjinya tidak pernah berubah. Janjinya selalu ya dan amin buat kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belajar dari kata iman ini. Dalam bahasa aslinya di bahasa Ibrani berarti aman. Dalam bahasa Yunaninya iman adalah pistis. Dan kata kerjanya adalah pisteo. Yang artinya adalah sebuah kepercayaan yang berhubungan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya bisa jadi konklusi bahwa iman bicara tentang hubungan, tentang relationship. Saya mengartikan ada 3 arti daripada iman tersebut. Yang pertama adalah kita sebagai perjanjian baru. Yang pertama adalah penerimaan akan keyakinan akan karya Yesus. Yang kedua adalah usaha untuk mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Saudara sadar tidak bahwa sebenarnya iblis pun kenal pribadi Yesus? Sehingga perlu buat kita benar-benar lebih mengenal siapakah Yesus itu buat kita. Dan yang ketiga adalah keyakinan penuh akan kehidupan kita, dia akan datang. Saya percaya bicara soal new normal ini, bicara bahwa Tuhan akan beserta kita senantiasa. Tuhan akan memberikan kita suatu tanah yang baru, hal yang baru, janji yang baru, dan semua yang Tuhan memang telah janjikan buat kita terima. Kalau kita lanjut ke Kejadian 15, ayat 3, Abram berkata, "Engkau tidak memberikanku keturunan, sehingga seorang hambaku ini nanti jadi ahli warisku." Abram mulai komplain sama Tuhan, mulai merasa bahwa ketika dia dijanjikan begitu hal yang luar biasa, tapi tetap dia tidak mempunyai keturunan. Tapi firman Tuhan berkata, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan berjanji bahwa Abram akan mendapatkan keturunan. Yang menarik adalah di ayat yang kelima. Ketika Tuhan mengajak Abram, yuk Abram keluar sebentar. Tuhan mengajak Abram keluar dari tendanya. Dan kemudian Tuhan mengajak Abram untuk melihat ke langit. Cobalah lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya percaya bahwa Abram saat itu ditunjuk dan kemudian diarahkan oleh Tuhan menuju ke satu kehidupan yang memang Tuhan memang sudah janjikan. Tapi terlebih ada hal-hal baru yang Tuhan terus bawa. Dimulai dengan cara dibawa keluarnya Abraham daripada tendanya. Tenda yang menutupi dia. Satu pemikiran yang mungkin tertutup selama ini bahwa nggak mungkin bisa terjadi. Tapi Tuhan mengatakan bahwa enggak loh Abraham, aku telah berjanji kepada engkau sebelumnya. Yuk keluar dari tendamu. Aku akan berikan satu perikop, satu cerita di mana lihat hitung bintang-bintang di langit itu. Sehingga saya percaya bahwa God knows all things about us. Tuhan memang benar-benar tahu tentang kita secara detail.
Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang pun Tuhan tahu. Even ketika kita ditenun di dalam kandungan ibu kita, Tuhan tahu. COVID-19, saya percaya Tuhan terlibat di dalam segala hal ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan memang punya rencana yang luar biasa melalui COVID-19 ini. Banyak daripada kita merasa bahwa kita kepengen kembali ke kehidupan kita yang normal sebelumnya. Kehidupan yang mungkin bagi kita nyaman. Kehidupan yang bagi kita semuanya baik. Tapi saya percaya bahwa kita nggak bisa expect semuanya baik seperti yang sebelumnya. Karena kita percaya bahwa berharap kepada sesuatu yang baik di masa yang akan datang adalah di mana kita berjalan seperti Abram, keluar dari pemikiran kita, keluar dari hal-hal yang menutupi kita. Seperti saat ketika Abram disuruh menghitung bintang-bintang di langit. Kehidupan kita memang penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini membuat kita tidak nyaman. Tapi apa yang katakan normal, itu adalah bukan yang ada di masa lalu kita. Life is full of uncertainty, but normal is not what in the past. Saya berharap jemaat makin dewasa dan mulai mengerti bahwa memang kehidupan kita ini penuh dengan hal-hal yang nggak pernah kita bisa expect. Dan kita nggak bisa berharap bahwa normal seperti yang sebelumnya tersebut di dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat 22 berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih dan aku tidak tahu. Paulus bingung saat itu ketika dia ditahan di dalam penjara dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Saya percaya bahwa Paulus punya hubungan yang sangat erat dengan jemaat di Filipi saat itu. Dan ini mengingatkan kita bahwa Paulus benar-benar secara manusia dia bingung. Apakah dia harus terus ada di dunia ini atau dia juga harus bekerja yang penting memberikan buah. Kemarin saya diingatkan satu buku yang luar biasa ketika saya membaca untuk proyek saya di dalam studi saya. Bahwa Tuhan mengingatkan tentang calling kita. Bahwa penting buat kita bukan hanya menyelesaikan panggilan kita atau menyelesaikan apa yang kita merasa kita baik. Tapi kita benar-benar menyelesaikan panggilan yang sebenarnya Tuhan kasih buat kita. Saya berharap melalui kejadian daripada COVID-19, lockdown, membuat kita mungkin berhenti sejenak untuk mulai remapping, rethinking. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apa sih panggilan-panggilan yang Tuhan mau kita jalankan in the future? Saya yakin bahwa Tuhan memberikan momen di mana kita untuk bisa rethinking and remapping. Sehingga kita akan masuk ke dalam the true calling yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga ketika nanti kita selesai, pada saatnya nanti, kita bisa bilang sama Tuhan bahwa kita benar-benar fulfill the calling yang Tuhan beri buat kita. Kita bisa menyelesaikan seluruh panggilan yang Tuhan beri buat kita. Seberapa daripada kita di kehidupan sebelumnya kita sibuk dengan karir kita lupa bahwa kita perlu juga memberi perhatian kepada istri dan anak-anak kita. Kita nggak sadar bahwa istri dan anak-anak kita butuh perhatian yang sama, yang even lebih besar dibanding pekerjaan kita. Kenapa? Karena ada generasi yang berikutnya yang sedang kita dewasakan, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Anak-anak kita tersebut. Seberapa daripada kita juga mungkin gak sadar bahwa selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita juga lupa bahwa kita juga harus melayani Tuhan. Sehingga someday ketika kita nanti selesai daripada semuanya ini, kita bisa ketika Tuhan tanya apakah engkau juga melayani aku, kita juga bisa bilang bahwa yes Lord, aku melayani engkau dalam pekerjaan, dalam sekuler, tapi aku juga melayani engkau di dalam rumah Tuhan. Berapa daripada kita mungkin been run away daripada true calling yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan benar-benar ingatkan kepada saya tentang untuk kita remapping, rethinking of what's God's calling in our life. Kita mulai cari purpose-nya apa, kenapa Tuhan kasih ini semua untuk kehidupan kita. Sehingga kalau bicara what is the new normal, apakah new normal yang Tuhan akan beri buat kepada kita? Ada di mana kita percaya ke dalam ketidakpastian yang Tuhan beri adalah pembelajaran untuk kita pada sebuah perubahan.
Kita percaya bahwa ketidakpastian yang ada adalah pembelajaran untuk kita membawa kepada perubahan yang baru, kepada era yang baru, kepada hal-hal yang baru yang Tuhan janjikan dari awal untuk kita terima. Seperti pada Abram. Ketika Abram keluar daripada tanah airnya, dan Tuhan berkati dia dengan begitu luar biasa, and yet dia merasa masih belum diberkati karena dia belum punya keturunan. Tapi Tuhan bilang, no Abram, I keep blessing you. Don't worry, keturunanmu akan begitu banyak. Dan Abram dibawa keluar sekali lagi daripada tenda tersebut untuk menghitung bintang-bintang. Sebuah kepercayaan yang Tuhan tuntut kepada Abraham di saat ketidakpastian yang terjadi, bahwa Abram diajar untuk mengerti bahwa akan ada perubahan yang terjadi kepada Abram. Saya diingatkan juga ketika konser Natal kami Desember lalu, di mana Pastor Alfi share bagaimana kita harus memiliki kantung anggur yang baru. Dikatakan bahwa dalam kain yang baru tidak akan mungkin bisa ditempelkan kepada satu kain yang lama. Dan di mana mungkin kantung anggur yang lama tidak akan juga mungkin bisa diisi oleh anggur yang baru, di mana ada fermentasi yang terjadi sehingga kantung tersebut sudah menjadi keras. Dan ketika diisi oleh anggur yang baru, akan menjadi koyak dan sobek. Zaman dulu ketika mengemas anggur itu melalui kantung yang dijahit daripada kulit binatang, sehingga terjadi fermentasi dan kemudian kantung tersebut menjadi keras. Dan saya percaya bahwa anggur yang baru harus dituangkan kepada kantung yang baru. Berkat-berkat Tuhan yang baru ke dalam kehidupan kita harus kita siapkan dengan hati yang baru, dengan ekspektasi yang baru, dengan iman yang terus berjalan bersama untuk the new normal ini. Dan saya percaya bahwa kita nggak bisa percaya untuk merasa bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Don't think too little on what you do. Don't be too little on what you do. Yohanes 17 ayat 4 berkata bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Saya percaya bahwa Tuhan equip kita. Semua pekerjaan asal memuliakan nama Tuhan. Kita harus fokus kepada apa yang kita lakukan, di mana untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan pimpin kita. Sehingga 2 Timotius 4 ayat 7 ketika bila kita bisa someday nanti bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Seberapa daripada kita akan ingat bahwa memang kita harus memelihara iman kita terus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai grand design atau master builder. Sebuah bangunan yang baik harus memiliki sebuah rancang bangun yang baik. The good building has started with a good plan, with a good blueprint. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan bicara di 1 Korintus 3 ayat 10, bahwa ketika Tuhan Yesus menaruhkan fondasi di dalam sebuah bangunan yang adalah kita, dan ketika kita menaruh bahan-bahan untuk kita membuat bangunan tersebut, saya percaya bahwa ketika bangunan itu dibuat dengan dasar yang baik, hasilnya akan baik. Percuma kita membangun dengan emas, perak, dan berlian dan semua, tapi kalau kita tidak punya fondasi yang baik, ketika badai terjadi semua akan hancur berantakan. Akan tetapi ketika fondasi yang baik di mana Tuhan Yesus sendiri, dan kemudian kita membuat semua bangunan yang begitu indah, dan ketika badai itu datang, saya percaya bangunan itu akan bisa bertahan. Dan bangunan itu akan menjadi berkat bukan hanya buat kita, tetapi kepada juga orang lain. Disitulah iman yang kita bangun dalam kehidupan kita setiap hari. When we become a blessing for others. Ketika kita bisa menjadi satu hal yang luar biasa. Perlu buat kita untuk terus memelihara iman kita. Kita diingatkan untuk Habel dan Kain, di mana dia memberikan persembahan kepada Tuhan ketika Habel mencari Tuhan dengan baik. Tapi kemudian juga ada perselisihan daripada ketika salah satu daripada mereka persembahannya tidak terjadi. Tapi saya percaya bahwa started with a good
faith, Habel persembahannya diterima. Nuh, dia prepare bahtera selama 75 tahun. Di era di mana mungkin hujan pun katanya belum pernah terjadi. Tapi Nuh setia untuk membuat bahtera yang Tuhan orderkan, Tuhan perintahkan. Dia buat bertahun-tahun, 75 tahun terjadi. Dan ketika badai terjadi, hujan terjadi, dan kemudian air bah datang, Nuh ready dan prepare karena dia follow daripada ordernya Tuhan. Iman yang dia lakukan. Kita bicara soal Abraham dan menjadi Abraham, di mana dia menjadi berkat, menjadi bapa segala bangsa. Dia tahu bahwa akhirnya dia terus menjaga imannya dia. Kemudian bicara soal Musa. Kita bisa melihat Musa bisa menjadi orang yang luar biasa. Dimulai daripada Yohebed, seorang keturunan Lewi yang adalah ibu daripada Musa. Saat itu kejadian di mana bangsa daripada Israel mulai ditekan oleh bangsa Mesir. Keturunannya mulai dibunuh satu persatu. Tapi ibunya tahu bahwa bayi ini begitu cantik, begitu luar biasa. Dan dia tahu bahwa bayi ini akan dipakai oleh Tuhan. Dia taruh di dalam satu keranjang. Dia apungkan di sungai Nil sehingga akhirnya putri daripada Firaun menemukannya, membesarkannya. Iman dari Yohebed yang begitu luar biasa. Dan kemudian dia juga membesarkan pada Musa. Kita bicara soal Musa bahwa ada tongkat Musa yang begitu luar biasa. Saat itu Musa merasa ketika dipanggil oleh Tuhan, Musa bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mungkin lakuin apa-apa, saya gagap. Tapi melalui semak yang terbakar, Tuhan buktikan dan kemudian Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku adalah Tuhanmu. I am who I am. Dan ketika even Musa nanya terus, siapa gua Tuhan? Siapakah aku yang bisa kau pakai? Tuhan beri tongkat, ini ada tongkat, kamu pakai, kau pegang. Tongkat itu menjadi ular, ketika buntutnya dipegang, ular tersebut menjadi kayu kembali. Dimana kita ngerti bahwa ular gak mungkin kita pegang buntutnya. Tapi ada iman yang Tuhan mau ajarkan kepada Musa. Tapi yet, dia terus masih question ketika Tuhan juga suruh Musa masukkan tanganmu dalam kantung. Dan ketika keluar ada kusta yang terjadi putih. Kemudian masukkan kembali dan Musa sembuh. Tapi saya percaya bahwa Musa mulai belajar walaupun Musa terus questioning bahwa apakah benar ini panggilannya dia. Tapi saya percaya bahwa ada satu hal yang baru, ada new normal yang Tuhan mau ajarkan kepada Musa. Dan kemudian juga ketika Musa memimpin bangsa Israel melalui tongkat itu, tongkat yang ketika diacungkan bisa membelah daripada Laut Merah, satu hal yang begitu luar biasa yang terjadi. Dan saya percaya bahwa hari ini, di momen ini, kita mau iman kita terus naik dan bukan turun. Iman kita diingatkan bahwa kita terus melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Mungkin teman-teman juga bisa ingat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di Tiberias kepada Simon Petrus, kepada Thomas, Nathanael, dan dua muridnya yang lain. Kemudian saat itu Petrus merasa bahwa gue lapar nih, dan dia seorang nelayan. Kemudian dia bilang, gue mau menangkap ikan. Kemudian para pengikut Yesus yang lain juga ikut menemani. Kemudian semalaman mereka mencari ikan, tapi nggak dapat. Tapi kemudian pada siang harinya, ketika mereka juga merasa lapar, mereka nggak dapat ikan, Yesus muncul di daratan dan Yesus bilang, kamu punya lauk nggak sih? Mereka bilang, oh Tuhan, mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus saat itu. Cuma mereka bilang, kami udah semalaman mencari ikan, nggak dapat. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Tapi kemudian Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu ke kanan. Dan saya percaya mungkin Simon Petrus saat itu juga mungkin sempat berpikir, siapakah kamu? Saya ini seorang nelayan. Sudah semalaman saya cari nggak dapat ikan. Tapi and yet Petrus nurut, dia tebarkan jalannya ke kanan. Dan di situ dia bisa akhirnya mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dan akhirnya dia mulai sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Yang terjadi yang menarik, dia pakai bajunya dia berenang. Satu hal yang begitu luar biasa ketika dia mau berenang malah pakai baju, saudara. The new normal, new thinking. Dan kemudian ada 153 ekor yang didapatkan daripada jala saat itu. Jalanya tidak koyak, jalanya bisa. Dan penampakan Yesus yang ketiga kali ini membuat satu fenomena yang terjadi bahwa kita harus mulai thinking bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal. Jangan pernah berpikir bahwa kita sudah lakukan, nggak mungkin, nggak bisa. Come on, this is the new normal. Banyak hal yang mungkin yang sebelumnya kita pikir nggak bisa, akan bisa terjadi.
Banyak bisnis-bisnis baru yang dibukakan oleh Tuhan saat ini untuk memberkati kita sebagai para pebisnis. Saya percaya bahwa ada satu hal yang Tuhan mau berikan. Walaupun Petrus merasa bahwa dia seorang nelayan yang berpengalaman, tapi saat itu dia tidak bisa mendapatkan satu ekor ikan pun. Dan Tuhan bilang, tebarkan kamu jalanmu ke kanan. Di situ Petrus bisa mendapatkan ikan yang begitu banyak. Saya percaya bahwa ada pola thinking yang baru yang Tuhan mau beri. Sama seperti ketika Abraham dibawa keluar daripada tenda untuk menghitung bintang-bintang di langit. New normal, new way, and a new faith. Dan saya berharap bahwa kita semua bisa punya satu hal yang baru ini. Sehingga Filipi 4 ayat 19 kata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa kita akan diperlengkapi, kita akan dicukupkan untuk masuk ke dalam new normal ini untuk suatu hal yang baru. Mari, kita excited. Jangan lemes, teman-teman. Jangan merasa bahwa, wah, tantangannya terlalu berat. Saya percaya semua hal masih under control daripada Tuhan sendiri. Let's pray. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaatmu di dalam rumah-rumah saat ini. Atau dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di dalam mobil ketika mendengarkan firman saat ini. Aku percaya bahwa the new normal is coming dan kita nggak bisa stop, kita nggak bisa menghindarinya. Tapi aku berdoa juga the new normal yang kami membuat kami bisa mengerti bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal dan Engkau punya rencana yang besar. Ajar kami Tuhan untuk bisa melihat itu dan equip kami untuk terus bisa sadar bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Terima kasih sekali lagi buat penyertaan-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan. And yet sampai saat ini hari ini kami benar-benar dilingkupi dengan berkat. Kami dicukupi, kami diberi kesehatan, kami diberi berkat oleh Engkau dan perlindungan yang begitu senantiasa. Dan terlebih, aku percaya bahwa hari ini di setiap rumah tangga kami mengalami sukacita. Ajar kami untuk reshaping and remapping Tuhan, dengan hikmat-hikmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam new normal ini. Dan kami expect Engkau akan bekerja lebih dahsyat lagi di dalam segala hal di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Biar teman-teman terberkati dengan program yang kami lakukan. Dan bila saudara belum subscribe, tolong subscribe channel kami AFJF Cirebon. Dan kami juga memiliki Instagram AFJF Cirebon. Di pada Instagram tolong bisa follow dan bisa menjadi berkat buat semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal dan terus continue. Mari kita akhiri kebaktian kita hari ini. Dan biar kiranya berkat senantiasa bisa bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Apabila Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu baik-baik yang kusampaikan pada hari ini dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil yang Kau kerjakan. Sehingga perbendaharanya daripada langit akan melimpah dan dibukakan. Engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar daripada rumahmu sendiri. Dan Tuhan juga akan yang maju, bisa akan mengalahkan setiap musuh-musuhmu dan musuh-musuhmu akan terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Dan kiranya kasih anugerah, damai sejahtera bersama dengan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan berkati. Happy Sunday. Keep rejoice. Keep all the blessing that we have untuk bisa menjadi berkat buat semuanya. Tuhan berkati. God bless you.